Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa pagi. Allahumma bika asbahna Wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. wa ilaikan nusyur. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna Fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah siap belajar? Siap? Oke, sip. Buku penanya sudah siap? Buku penanya, Good job. yuk diambil. Yang belum siap, siap-siap dulu. Bawa pensil atau pulpen ya. Sudah dikerjakan belum penanya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kita buka pena latihan subtema 1. Halaman berapa ya? Halaman 26. 26. Sudah ketemu? Halaman 26. Kina nayu banget. Andang tekan omah. Yo kan mau ikut. Siapa itu? Halaman 26 ya. Sampun. Nomor 1. Kita langsung saja. Bentar. Ada yang belum. Ya. Oh, bentar. Baik-baik. Mas Chandra. Pena Mas Chandra. Buku pena. Nomor 1. Halaman 26. Oke, 26. Buku pena halaman 26 sudah ya. Ini berikan ya. Oke. Sudah, oke. Yuk Mas Chandra, duduk yuk. Yuk kita duduk manis. Konsentrasi ya. Ya, nomor 1. Iya, kita bahas bareng-bareng. Alat gerak yang dimiliki oleh lumba-lumba adalah A. Sisik. B. Siapa yang udah jawab tadi? Apa jawabannya? Sirip. Betul. Sebenarnya ada 2 kalau ikan. Sirip dan ekor. Masa sisik sama sirip? Sisik kan bukan alat gerak, sisik. Iya. Sisik cuma organ saja. Organ Itu pada ikan. Ditambahin aja sirip dan ekor. Ditambahi di sampingnya pakai pulpen. Sirip dan ekor. Jawabannya yang B. Fungsi kaki. Nomor 2. Fungsi kaki kata saat berada di air adalah untuk kira-kira untuk berjalan bukan ya? Oh bukan. Untuk melompat. Berenang dong.
Untuk apa? Melompat, berenang, atau merayap? Berenang. Ya. Mas Chandra, kenapa angkat tangan? Ada satu pesan. Oh, suaranya nggak jelas. Nah, sekarang udah jelas ya suaranya? Oke, lanjut. Tadi fungsi kaki katak saat berada di air, fungsinya untuk berenang. Bentuknya kayak itu yang buat nyelam itu apa ya Us namanya? Kaki-kakian. Kaki selam. Kaki selam. Tahu kan bentuknya? Ada selaput-selaputnya. Selaputnya. Ya, untuk berenang. Selanjutnya, kita bahas yang pilihan ganda aja ya. Bahasa Indonesia. Ide pokok teks biasanya dapat ditemukan dalam kalimat. Nomor 1, bahasa Indonesia. Kalimat apa ide pokok? Kalimat penjelas apa kalimat utama? Utama. Ide pokok ditemukan di kalimat utama. Ya. Selanjutnya nomor 2. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat. Paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat apa? Kalimat penjelas, benar. Atau kalimat pendukung, sama aja. Jawabannya yang C. Oh iya, tadi Ustazah menitipkan ke orang tua kalian soal untuk latihan menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Jangan lupa nanti ditanyakan ya. Oke? Dikerjakan ya. Dan dikerjakan, dikumpulkan besok hari Kamis bersamaan dengan komik. Iya, komiknya udah jadi belum ya? Komiknya udah jadi belum? Belum. Iya? Iya. 2 halaman. 2 halaman. Tugas komik. Nah, kita lanjut ke komik. Lanjut SBDP. Cerita bergambar yang bertekanan pada gerak dan ditampilkan melalui urutan gambar adalah pengertian. Apa tadi baru kita omongin? Benar. Selanjutnya PPKN. Pemilihan ketua RT. Nah, dengan kesepakatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila yang berbunyi. Ingat selalu, musyawarah ini, kesepakatan bersama adalah sila ke D, kerakyatan yang dipimpin oleh. Sila keempat ya. Kalau ada musyawarah mufakat itu selalu sila keempat. Oke? Oke. Lanjut IPS. Sinyalnya mungkin Mas Deas. Lanjut. Hah? Yang PPKN tadi D, nomor 1 D. Sekarang pilihan ganda yang IPS. Nomor 1.
Perhatikan peta Indonesia berikut. Batas wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh huruf X. Huruf X itu sebelahnya Pulau Sumatera. Samudra Hindia. Itu sebelah arah mana sih? Timur atau barat? Nggak ada X-nya. Ada X-nya di bawah. Di sebelahnya Sumatera ada. Di bawah sini, di bawah. Sebelah timur. Barat. Di bawahnya Pulau Sumatera. Itu di sebelah barat. Samudra Hindia, iya. Pinter. Kita lanjut. Nomor 2. Gunung yang berada di Pulau Sumatera ditunjukkan oleh... Sekarang Gunung Merapi ada di mana? Jawa. Kerinci. Kerinci ada di mana? Kerinci itu ada di Sumatera Barat. Leuser itu di Sumatera Utara. Gunung Dempo itu di Sumatera Selatan. Ya. Gunung Lawu. Gunung Lawu ada di Jawa. Berarti yang nomor 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya C. Jawabannya yang C. Yang masih salah dibetulkan ya. Lanjut, latihan subtema 2. Latihan subtema 2. Di situ ada gambar tulang tangan. Halaman 50. Tulang tangan. Halaman 50. Sudah ketemu halaman 50? Latihan subtema 2. Udah. Oke. Halaman 50 ya. Kita mulai dari IPA. Ya. Ini. Nggak jelas. Kalau suaranya nggak jelas, nanti lihat lagi ya. Ustazah upload Zoom-nya ini nanti ke YouTube. Ya. Ayo, musiknya dimatiin dulu. Nah, besok minggu depan kalian sudah latihan ulangan ya. Halaman 50. Halaman 50. 50. Halaman 50. Hai. Terdengar suara Ustazah? Ya, dengar. Oke. IPA. Sekarang IPA nomor 1. Nanti kalau nggak jelas, lihat di YouTube. Nomor 1, nama tulang yang dibentuk yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar di samping adalah tulang. Hasta apa pengumpil ya? Pengumpil, pinter. Kalau hasta yang mana? bukan upil. Pengumpil. Nomor 2. Berikut adalah aktivitas yang tidak memanfaatkan gerak otot lurik, yaitu otot lurik gerakannya sadar atau nggak sadar? Sadar atau nggak sadar? Masih ingat nggak ya?
Otot yang bekerjanya secara nggak sadar itu otot polos dan otot jantung. Kalau otot lurik berarti bekerja secara sadar. Nah, yang berarti yang tidak sadar ini yang mana? Mengangkat ember sadar atau enggak? Kita ngangkat ember sengaja atau enggak? Nomor 2. Kita ngangkat ember kan sengaja, berarti bukan otot, berarti itu otot lurik. Sudah? Nah, berarti di sini gerak otot lurik yang tidak memanfaatkan gerak otot lurik itu ada gerakan lambung mencerna makanan, karena lambung kan tidak digerakkan secara sadar oleh kita. Paham? Begitu juga dengan jantung. Jantung bekerja sendiri. Jantung, lambung, organ-organ yang di dalam tubuh kita yang tidak kita jantung dan apa tadi? Lambung. Jelas nggak suara Ustazah? Suara Ustazah jelas nggak? Kurang jelas? Bentar ya. Nah, sekarang Ustazah matikan semuanya. Oke. Nah, jadi jawaban nomor 2 adalah gerakan lambung mencerna makanan. Betul? Sip. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Berikut yang bukan merupakan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan. Ingat, teks lisan itu teks yang diucapkan secara langsung oleh lisan. Lisan itu mulut. Jadi, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Didengarkan nggak kalau lisan? Didengarkan, ya. Kemudian, membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Nah, itu teks lisan apa teks tertulis? Teks tertulis. Jadi jawabannya adalah B. B. Kita lanjut ke SBDP. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah contoh cover buku. Nah, ada buku ESPS IPA di situ. Kira-kira buku masakan, buku hewan, buku cerita, apa buku pendidikan? Buku pendidikan. Jadi jawabannya adalah A. A. Nomor 2. Berikut yang merupakan cover buku cerita rakyat. Ustazah tanya. Itu yang A buku apa ya? Yang A buku apa ya Mbak Iva ya kira-kira ya? Buku karya ilmiah. Nah, di situ tentang manajemen pemasaran. Kemudian yang B. Yang B itu tentang hidangan lezat masakan. Nah, itu tentang buku masakan Nusantara. Kemudian yang C. Yang C itu ada buku pena. Berarti itu buku tentang pendidikan. Yang D itu ada gambar bebek dan monyet. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke? Bisa ya? Membaca cover sudah bisa ya?
Ya, bisa. Mudah kok ini. Kemudian yang IPS. Gambar di atas termasuk ke dalam peta. Nah, kemarin peta dibedakan menjadi 2 jenis. Apa? Peta umum dan peta khusus. Khusus. Nah, kalau gambar itu, gambar pulau yang ada di Indonesia, itu peta umum apa khusus? Umum. Pinter. Jawabannya adalah A. Peta khusus contohnya apa? Betul. Ada yang tahu nggak? Peta khusus contohnya peta tentang apa? Hah? Peta di seluruh dunia. Nah, itu malah lebih umum lagi itu. Dikasih contoh di sampingnya ya. Di Kenampakan alam, bener, bener. pinter. Yang masih belum tahu dikasih contoh di sampingnya ditulis. Peta khusus contohnya tentang misal persebaran penduduk atau tadi kenampakan alam, ditulis di sampingnya supaya nggak lupa. Contoh peta khusus. Lanjut. Gunung Leuser dan Sungai Musi merupakan contoh kenampakan alam yang berada di Pulau Sumatera. Sungai Musi itu ada di Sumatera Selatan. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Betul? Betul. Kemudian PPKN. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, gitu kan anak-anak kemarin tugasnya. Ingat-ingat. Nomor 1, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah kira-kira mengganggu teman atau tetangga yang sedang beribadah tidak sesuai dengan sila keberapa? Beribadah. Beribadah itu sila pertama, ya sila ke-1. Kemudian yang B, mengikuti musyawarah dalam pemilihan ketua Karang Taruna. Nah, itu ada kata-kata musyawarah. Berarti sila keempat. Jawabannya adalah B. B jawabannya. Yes. Kalau yang C apa? Memberikan bantuan kemanusiaan? Udah, belum. Memberikan bantuan kemanusiaan? Sila ada kemanusiaan tuh, sila keberapa? Keberapa? Kemanusiaan, sila kedua. Gemar membeli produk-produk dari luar negeri. Oh, ini tidak. Ya, ini bertentangan ya. Bertentangan. Tidak cinta Indonesia. Kalau produk-produk luar negeri, berarti bertentangan dengan sila keberapa? Nomor 1. Nomor 1. Sila ketiga. Yang D itu tidak sesuai dengan sila ketiga. Dikasih tulisan di sampingnya. Tidak sesuai dengan sila ketiga. Yang D. Kalau yang C sesuai dengan sila kedua. Kita lanjut ya ke latihan subtema 3 ya. Latihan subtema 3 ya, kita lanjut. Besok anak-anak sudah mau kuis lagi. Kuis. Ulangan. Iya, udah mau ulangan. Penilaian harian. Nomor 1. Halaman 73 sudah ketemu belum?
Halaman 73. 73. Halaman 73. 73. Yuk. Kita kerjain yang pilihan ganda aja ya. Cek nomor 1. Coba Ustazah cek. Inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks disebut. Inti dasar permasalahan dari suatu teks. Oh my god. Upgrade now kok. Dadak iki lho Mbak bayar. Buka semuanya. Nanti ya sih, kapan Kamis. Hai. Masih hadir bersama Ustazah di sini. Iya, keluar tadi ada error. Zoom-nya Ustazah yang error. Maaf ya. Iya nih, maaf ya. Ya. Bisa dilanjut? Nggak jelas. Sudah jelas belum suaranya? Udah. Keluar sendiri ya? Oke, kita lanjutkan di halaman 73. Sudah halaman 73? Sudah, ya. Nomor 1 ya. Bahasa Indonesia coba. Inti permasalahan suatu teks disebut. Inti permasalahan teks itu apa? Ini yang pertama kali kita pelajari di kelas 5. Ide pokok. Dulu siapa yang jawab? Siapa yang jawab ide pokok? Sip, masih ingat dia. Ide pokok itu ringkasan dari kalimat utama ya, bukan kalimat utama, beda ya. Lanjut, IPA. IPA. Kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah lari pagi dengan teratur, baik atau tidak? Baik. Duduk dengan posisi membungkuk. Nah, itu kurang baik. Kalau nulis nggak sambil glosor-glosoran ya. Itu mengganggu fungsi, tidak baik untuk fungsi
Nomor 1 IPA. Ya. Halaman 73. Sekarang nomor 2. Gambar di samping itu kelainan tulang apa ya? Namanya apa ya? Itu ada kelainan tulang. Bengkok ke depan. Bengkok ke depan namanya apa? Ini bengkok ke depan berarti lordosis. Pinter. Kalau yang bentuknya S. Bentuknya S. Bengkok ke samping. Skoliosis. Satunya lagi yang Kalau bengkok ke belakang. Bungkuk. Kalau bungkuk kayak simbah-simbah. Namanya apa? Satunya. Bungkuk. Kifosis. Aki-aki biasanya kifosis. Migren. Kalau fraktura itu apa? Fraktura itu patah tulang. Pinter. Patah tulang. Patah. Fisura. Lanjut. SBDP ya. Satu, menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar dengan keseluruhan pada komik merupakan fungsi dari Untuk menjelaskan gambar itu di komik biasanya ada teks, biasanya ada tulisan. Nah, teksnya itu untuk memperjelas gambar, karena kalau gambar aja kan nggak paham biasanya, jadi ada teks atau tulisan. Jadi jawabannya adalah B. B jawabannya. B. Nomor 2. Proses pemberian tinta pada sketsa gambar komik disebut juga dengan, ini baru kemarin aja, nulis langkah-langkah membuat komik. Pemberian tinta. Nama lainnya apa? Lettering. Lettering itu apa sih? Lettering itu bikin teksnya, itu lettering. Inking. Benar. Kalau coloring? Pemberian warna. Kalau sketching? Sketching apa Mas Indra? Menggambar sketsa. Pinter-pinter banget sih anak kelas 5 ini, ya Allah. Udah solihah, pinter lagi. Lanjut. IPS. Berikut yang merupakan nama pelabuhan adalah, nama pelabuhan itu Adi Sucipto apa bukan sih? Adi Sucipto ya? Adi Sucipto nama apa ya? Oh bukan. Nama apa? Oh Bandara. Iya Merak. Benar. Pelabuhan Merak ada di mana? Merak. Pelabuhan Merak ada di mana? Tahu nggak? Ada di mana? Di Jogja? Bali. Sumatera? Yang Bakahuni yang mana? Ada Merak sama Bakahuni. Yang di Jawa yang Merak apa yang Bakahuni?
Yang merak. Lucu mereka tuh ya. Jakarta. Merak itu yang di Jawa, menghubungkan ke Sumatera. Ke Sumatera. Yuk kita lanjut. Contoh perilaku yang PPKN ya. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tanggung jawab. Acuh tak acuh. Betul. Jawabannya adalah C. Kalau Ustazah bertanya, sikap yang harus dilakukan saat ikut pemilihan ketua RT. Apa jawabannya? Kalau ada pemilihan ketua RT, kalian harus gimana? Ikut serta? Apa diam di rumah? Apa pergi mancing? Apa main layang-layangan? Apa mengganggu? Apa mengganggu? Ya, ikut serta. Ikut serta membantu. Gitu. Sudah sampai di sini? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Hidupkan mikrofonnya. Yang ikut. Main layangan lah, ya ikutkan. Sudah, yuk kita. Iya, yang ikutkan orang tua ya. Kalian harusnya apa? Main layangan gitu. Siapa yang di rumah? Siapa yang di rumah main layangan? Gatwan, Rafka, Rusdi main layangan nggak Rusdi? Nggak bisa. Sudah selesai. Besok kita sudah masuk ke tema 2. Besok kita masuk ke tema 2. Ya. Sebelum masuk ke tema 2, minggu besok kita akan latihan ulangan. Ya. Anak-anak akan penilaian harian. Per mapel, bukan per tema ya, per mapel. Jadi nanti IPA, bahasa Indonesia sendiri-sendiri. Waktunya ada 24 jam. Kalian bisa belajar di rumah sepuas mungkin. Oke? Siapa yang di rumah malas-malasan tidak membantu orang tua? Aku. Bantu orang tua ya, cuci piring, nyapu, mengasuh adik, itu membantu orang tua. Aku bahasa. Ya. Sekolahnya kapan? Nanti ya. Ya, 2021. Bener, liburnya 1 tahun loh kalian tuh. Masuk kelas 6. Ada yang mau curhat nggak? Us, aku pengen tugasnya makin banyak. Apa tugasnya terlalu banyak? Tugasnya terlalu banyak nggak? Tugasnya bikin pusing. Oh iya, minggu depan ulangan ya.
Minggu depan ulangan tematik ya. Ditulis ya. Minggu depan penilaian harian. Penilaian harian tematik per mapel. Nah. Ya. Jadi IPA sendiri, PPKN sendiri, SBDP sendiri, IPS sama IPA. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sendiri-sendiri. Siap-siap ya. Nggak ada kisi-kisi. Ustazah nggak ngasih kisi-kisi, pokoknya belajar aja. Ya. Oke? Tema berapa? Tema 1. Tema 1. Tema 1. Tema 1. Tema 1 per mapel. Jadi subtema 1 sampai 3 kalian pelajari semuanya. Nggak usah dibuat pusing, dibaca aja. Dibaca, rajin baca aja, yang penting anak-anak rajin membaca. Sama komiknya mumpung libur. Besok kan libur. Diselesain ya komiknya. Nanti ndak numpuk-numpuk tugasnya. Oke? Komiknya dikumpul hari Kamis, dikumpul di sekolah. Nanti yang komiknya bagus, Ustazah kasih hadiah deh. Yang komiknya bagus, Ustazah kasih reward. Hadiahnya spesial dong. Hadiahnya spesial. Yang kalian suka pastinya. Ada yang kentut. Sudah ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Ingat pesan Usnurin tadi. Apa pesannya Usnurin? Bantu orang tua, rajin sholat, rajin ngaji. Ya, rajin ngerjain tugas, jangan sampai numpuk-numpuk. Magernya dikurangin magernya. Tadi ada yang bilang mager. Rebahan. Siapa yang rebahan tadi dan mager? Nah, itu. Boleh WA temennya, saling ngasih semangat. Ayo belajar bareng yuk. Boleh. Tanya misalkan, Mas Lutfan bingung. Mas Deas ada tugas nggak hari ini? Gitu. Tanya ke Deas boleh. Mas Deas sudah mengerjakan tugas matematika belum? Boleh tanya-tanya seperti itu. Sampun? Sudah jam 10.56. Ya? Ya, yuk kita akhiri dulu. Kita akhiri pertemuan Zoom pada kali ini, hari Sabtu ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Jaga kesehatan, jangan lupa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Christian.